Selamat malam warga jemaat GKI Sola Gracia, Bu Perwaena dari Wik Bethlehem sampai dengan Bukit Sion. Bersyukur karena di hari ini di penghujung bulan Juli tanggal 30 2020 kita ada dalam persekutuan ibadah yang terakhir khusus untuk ibadah Wik. Kita terus bersyukur karena kasih Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang Tuhan perkenankan bagi kita. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah persekutuan Wik. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia. Mari kita siapkan nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat sekalian yang di rumah persekutuan keluarga untuk berdiri. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 14, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami ada dalam persekutuan jemaat GKI Sola Gracia dalam ibadah Wik. Kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk kasih dan sayang-Mu sehingga kami ada lagi di saat ini bersama-sama dalam ibadah. Tuhan, kami akan memulai dengan ibadah ini. Itu sebabnya Tuhan kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya daripada ibadah ini. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur pasal 47. Kita akan bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya ulangi lagi. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ya, bagi keluarga persekutuan yang di rumah, kita semua akan membacakan bersama-sama dari rumah masing-masing dengan perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menyengguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian Mazmur pujian yang kita telah baca. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat menyiapkan nyanyian Mazmur 136. Mazmur 136 kita akan menyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sementara persembahan di dalam keluarga masing-masing boleh diberikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Mazmur 136, bersyukur dan pujilah. Sementara persembahan dijalankan. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiada ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya bakal. Kita akan mempersiapkan diri dalam memasuki pembacaan firman Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11 menjadi bahan perenungan kita di malam hari ini.
Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan di malam hari ini, mari kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita mampu mengerti, memahami, dan boleh melakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berilah kami hikmat untuk mengerti maksud-Mu bagi kami. Sekeluarga, lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan yang juga telah kami berikan. Kiranya persembahan ini menjadi alat yang berguna demi menunjang pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, tapi juga di arah sinode, klasis, dan membawa berkat bagi banyak orang untuk mendatangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan. Persekutuan yang terkasih boleh mengikutinya bersama-sama dalam Alkitab yang dipegang masing-masing. Judul perikop, ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang oleh kasih karunia-Nya kita ada dalam waktu dan perenungan di malam hari ini. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati, dan kiranya damai itu terus ada dalam setiap hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam persekutuan, bersama di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini dari Filipi pasal 1
ayat 3 sampai dengan 11. Saya memberikan judul perenungan bagi kita untuk kita belajar, kita merenungkan, dan kita boleh melakukan itu dalam setiap jalan hidup kita dengan judul syukur dan doa adalah komitmen orang percaya. Syukur dan doa adalah komitmen orang percaya. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak tokoh-tokoh besar Alkitab yang telah berdoa untuk membangun Israel, tapi juga membangun umat di dalam pelayanan mereka. Antara lain adalah Daud. Daud dari Mazmur pasal 1 hingga sampai pasal yang ke-150 kurang lebih dicatat ada 35 doa dari Raja Daud. Raja Daud berdoa baik itu waktu sakit, waktu dia berhadapan dengan musuh, waktu dia berhadapan dengan pergumulan yang berat. Di tengah-tengah pelayanannya, dia terus bersyukur dalam doa kepada Allah. Di dalam masa kehidupan Raja Daud sampai pada akhir hidupnya, dia memiliki kerinduan untuk membangun mezbah bagi tabut perjanjian pada waktu itu di Israel. Tetapi apa yang menjadi harapannya tidak terlaksanakan karena dia dipanggil Tuhan. Kemudian Raja Daud memberikan itu kepada Salomo anaknya yang terus melanjutkan pekerjaan ini. Dan dalam perkembangan kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang termasyhur di Israel pada waktu itu. Kekayaannya tidak dapat dimiliki oleh siapapun raja sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Luar biasa, Salomo memiliki kekuasaan tahta dan berkat-berkat yang luar biasa. Sampai Ratu Seba itu datang menghormati apa yang dimiliki oleh Salomo. Ada sesuatu yang kita dapat belajar dari Salomo pada saat dia minta kepada Tuhan. Itu Salomo tidak meminta umur panjang, meminta berkat atau harta, tetapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Kita mau belajar tentang Salomo dalam masa-masa kehidupan, bagaimana sesudah Daud ayahnya meninggal, dia melanjutkan takhta pemerintahan daripada ayahnya Daud dengan membangun bait suci. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 25 berkata dalam doa Salomo dalam pembangunan rumah Allah, 1 Raja-Raja 8 ayat 25, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Ini janji Tuhan kepada Daud, dan kemudian pada saat pembangunan bait suci, Salomo mengucapkan itu, dia berdoa kepada Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Jemaat sekalian bisa baca pada ayat 1 sampai dengan ayat yang 25. Bagaimana itu adalah doa daripada Raja Salomo. Salomo raja yang berkuasa pada masa pemerintahan Israel. Dia memiliki hikmat dari Tuhan. Bagaimana dia menata kerajaan Israel.
Bahkan dia menata kerajaannya sendiri, sehingga Ratu Seba memuji akan hikmat yang Salomo dapat dari Tuhan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, tokoh sejarah Salomo yang menjadi perhatian dalam masa pemerintahan karena kekayaan dan kekuasaannya. Di malam hari ini kita melihat atau belajar tentang bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kedua tokoh ini memiliki latar belakang yang berbeda. Di mana Salomo pada saat memerintah sebagai raja itu dia tidak mengalami kesulitan apapun. Artinya tahta itu sudah ada dan kemudian dia tinggal mengembangkan. Tapi kita mau belajar dari Paulus. Siapa tidak mengenal Paulus? Paulus adalah orang yang menganiaya orang Kristen dan hidup yang jauh daripada Kristus. Tetapi begitu dia mengalami pertobatan, kemudian dia betul-betul bekerja dalam segala kehidupannya, dia persembahkan untuk Tuhan. Ya. Kenapa sampai saya membawa kedua tokoh sejarah Alkitab ini, Salomo dan Paulus? Karena mereka memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Salomo yang siap untuk menerima takhta, tetapi Paulus yang bagaimana berjuang dengan kehidupannya untuk mempertahankan nama Kristus. Pada ayat yang ketiga dan keempat daripada bagian pembacaan firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini, bagaimana Paulus mengucap syukur dalam doa kepada jemaat di Filipi. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sementara dia menulis dia ada dalam penjara. Tapi bagaimana dia mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan? Paulus memperingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati dalam menjalani pelayanannya dalam membangun jemaat Tuhan. Paulus dalam masa pelayanannya, atau Rasul Paulus dalam masa pelayanannya, dia membangun suatu gereja di Filipi. Dan bagaimana dia merasakan betapa jemaat di Filipi dalam membangun sebuah gereja, mereka bersatu dalam persekutuan yang kokoh untuk membangun gereja. Bahkan mereka memperhatikan kehidupan daripada Rasul Paulus. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengucap syukur karena mereka orang-orang kudus yang membangun gereja itu memperhatikan akan kehidupannya. Paulus mengucap syukur bagaimana pelayanan mereka dengan sungguh, dengan hati yang rela berkorban untuk membangun persekutuan jemaat, tetapi juga membangun rumah Allah. Sebagaimana yang tadi pada awal Salomo membangun rumah Allah, tetapi pasti beda dengan Paulus. Salomo membangunnya, kemudian kalau kita belajar dari Salomo pada akhir hidupnya, dia menyesal tentang hidupnya, di mana dia menulis tentang atau bacaan Alkitab di Amsal, kemudian dia menulis Kidung Agung, dan kemudian dia menulis pengkhotbah pada akhir masa hidupnya. Kita melihat Rasul Paulus bagaimana dengan gigi dan dengan harapan yang sungguh dia hendak membangun jemaat yang akan menolong dan membangun setiap orang yang percaya, terutama di Filipi. Pada ayat 5 dan 6 ada ungkapan syukur dari Paulus kepada jemaat di Filipi
tentang pekerjaan mereka dalam pelayanan membangun gereja. Itu sebabnya Paulus berdoa untuk mereka, supaya mereka tetap tekun dan berharap kepada Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Paulus mengatakan, memang sudah sepatutnya saya memikirkan kamu dalam hati tentang pekerjaan baik yang telah kamu lakukan. Ada ungkapan syukur dari Paulus tentang bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab dari jemaat yang dibangun oleh Paulus di Filipi. Paulus sementara dipenjarakan, tapi kemudian dia mengutus Timotius dan seorang rekannya yang bernama Epaphroditus untuk menolong dia dalam membangun jemaat di Filipi. Epaphroditus adalah seorang yang terus ada bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanannya, dalam membangun jemaat di Filipi. Bagaimana dia menjadi kurir untuk mengantarkan apa yang menjadi kebutuhan Paulus selama ada di Roma dalam penjara. Dia harus mengantarkan apa yang diberikan oleh jemaat dari Filipi kepada Paulus di Roma pada saat dia dipenjarakan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Paulus kepada jemaat di Filipi bukan doa yang biasa-biasa saja atau doa yang tidak memiliki makna, tetapi kita perhatikan pada ayat yang ke-8 daripada bacaan firman Tuhan di sini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih Mesias Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku pada ayat yang ke-9, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Pada ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bagaimana Paulus melihat jemaat di Filipi, mereka begitu gigih dan giat untuk bekerja dalam pelayanan. Terutama Paulus melihat kasih mereka yang nyata terhadap pelayanan. Dia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa-doa Paulus merindukan supaya jemaat di Filipi terus bertumbuh dan bertekun serta berakar di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa bagian penting yang hendak kita belajar dari Raja Salomo dan kemudian dari Rasul Paulus, tokoh dalam Alkitab ini. Kita belajar tentang bagaimana doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang syukur. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang komitmen. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika doa adalah nafas hidup orang percaya, maka bagaimana seharusnya kita berdoa? Kalau berdoa, itu semua kita pasti bisa berdoa. Anak-anak kecil, orang muda, orang tua, bahkan orang yang sudah lanjut usia pasti berdoa. Berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa adalah bagaimana hati kita untuk berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan susah, keadaan sulit, berhadapan dengan tantangan apapun. Doa menjadi ikatan yang kuat dikala kita
berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah jalan tol. Doa adalah jalan bebas hambatan. Di mana saja kita berada, maka doa itu kita panjatkan. Doa adalah kata-kata kita. Dikala kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kata-kata kita yang baik didengar, baik untuk diucapkan, baik untuk dipahami, baik untuk direnungkan, maka doa itu akan membawa berkat bagi orang lain. Doa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya doa, jika kita datang kepada Tuhan, maka di hadapan Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Kita adalah orang berdosa, maka sepatutnya kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena doa membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan jika kita berdoa. Tuhan akan mendengarkan doa kita karena Dia tidak kurang pendengarannya terhadap doa kita. Tetapi yang memisahkan kita daripada doa kepada Tuhan adalah dosa-dosa kita. Itu sebabnya persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk berdoa. Dan kita berharap untuk ada pengampunan dari Tuhan bagi kita. Supaya setiap doa-doa kita yang kita datang memohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Karena Tuhan membutuhkan hati yang rendah, hati yang hancur, hati yang pasrah, hati yang rindu, memohon pertolongan dari Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Bagian yang kedua adalah ucapan syukur. Bicara tentang ucapan syukur, semua orang mengucap syukur baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Beberapa hari ini, bahkan juga dari kemarin, pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Provinsi Papua, tapi juga dari kabupaten-kabupaten lain mereka menginformasikan hasil tes CPNS dari para anak-anak yang telah mengikutinya pada tahun 2018. Banyak yang lulus, tetapi juga banyak yang belum sempat untuk ada dalam barisan untuk menerima kelulusan itu. Di saat seperti begini, apakah ada ucapan syukur kepada Tuhan? Kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita sukses atau dalam keadaan kita mengalami kesusahan, mengalami tantangan, mengalami putus asa, ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Orang percaya bekerja harus dengan memotivasi kasih karena ada ungkapan syukur, sebagaimana Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Filipi tentang kebaikan hati mereka dalam melayani dia selama ada di Filipi dalam pembangunan rumah ibadah. Disinilah kita melihat bagaimana kasih Allah yang kita boleh merenungkan pada minggu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tentang kasih. Ya. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Tetapi yang terlebih daripada itu, yang besar daripada itu adalah kasih. Di dalam ucapan syukur ini, bagaimana kita melayani dengan kasih kita kepada orang lain. Bagaimana dengan kata-kata kita, mungkin kita tidak sempat memberikan sesuatu kepada seseorang, tetapi dengan doa kita, dengan kasih kita, dengan kata-kata kita, maka orang lain dibangun dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga
adalah bagian yang berbicara tentang komitmen bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada bagian ini bagaimana komitmen Paulus untuk terus membangun jemaat walaupun dia ada dalam penjara, tapi dia terus membangun jemaat dengan meminta kepada sahabatnya, saudaranya, temannya Timotius dan Epafroditus untuk terus mereka dalam suatu ikatan kasih yang kuat untuk terus membangun jemaat. Apakah kita kemudian dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita, di dalam membangun jemaat Tuhan, di dalam membangun gereja, apakah iman kita, hidup kita terus dibangun dalam Tuhan? Ataukah kita mengabaikan hidup kita yang Tuhan berikan, kita sia-siakan hidup kita yang Tuhan berikan ini untuk hal-hal yang sia-sia. Di masa pandemi COVID ini, kita mau belajar untuk bagaimana mengucap syukur dengan kasih Tuhan, karena kita ada pada tanggal 30 Juli 2020 dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kita akan masuk pada tanggal 31 Juli pada hari besok, kita akan masuk dalam ibadah kunci bulan. Mari kita bangun iman percaya kita. Kita bangun mesbah doa kita di rumah-rumah kita masing-masing, di setiap pribadi kita masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Jika kita membangun gereja, tapi juga kita ingat bahwa kita harus membangun diri kita. Salomo dalam membangun jemaat atau rumah Tuhan, dia berkuasa penuh, tetapi kemudian dia menyesal karena dia menikmati semua yang dia miliki, kemudian dia jatuh pada penyembahan berhala. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memilih apakah kita mau terus dalam pelayanan kita berharap dalam Tuhan, untuk Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita dalam setiap kehidupan kita, dalam persekutuan kita, dalam keluarga, dan juga di tengah-tengah pekerjaan dan tanggung jawab kita. Kita membangun iman kita, membangun komitmen kita dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah membangun komitmennya dengan Allah di sorga, sehingga dia telah mati bagi kehidupan kita, dan dia telah membayarnya lunas. Oleh sebab itu, mari kita membangun komitmen kita dengan Tuhan, dan kita berharap di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan di saat malam hari ini, biarlah Tuhan yang punya firman mau menyempurnakan firman ini dalam kehidupan setiap kita, dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat di saat malam hari ini. Ada begitu banyak doa yang dinaikkan baik secara pribadi ataupun secara keluarga, tapi juga doa dalam persekutuan jemaat. Mari hendaklah kita membawa itu kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih dan sayang Tuhan terus menyertai dan menaungi kehidupan kami sebagai keluarga yang selalu bekerja sama dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami baca di saat malam hari ini. Kami boleh merenungkannya. Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Biarlah Engkau lebih menyempurnakan bagi kehidupan jemaat-Mu yang mengikuti.
ibadah di malam hari ini. Di malam hari ini kami hendak membawa segala pergumulan kami, baik pergumulan keluarga, pergumulan dalam jemaat, pergumulan secara umum bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengenal setiap keluarga-keluarga, baik dari Bethlehem sampai dengan Bukit Sion. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik penatua, samas, atau juga orang-orang yang tidak kami dapat sebutkan. Biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan dan penyembuhan bagi mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami semua, supaya di dalam menghadapi setiap pergumulan kami tetap berharap akan pertolongan dan kasih sayang-Mu, Tuhan, bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di malam hari ini kami berdoa bagi pemerintah dan tim Satgas, serta para medis, para relawan, baik yang ada di setiap tempat, kota, kabupaten, kecamatan, kampung, dalam proses penanganan wabah COVID-19. Tuhan beri kuat dan sehat bagi mereka, agar mereka terus bekerja dalam kasih-Mu untuk mencegah penyebaran COVID-19 bagi masyarakat Indonesia dan secara khusus di Papua. Semua orang boleh berusaha serta berupaya, tetapi kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu, Tuhan Bapa di sorga. Untuk itu kami mohon kiranya sayang-Mu terus menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Berdoa bagi para pemimpin gereja kami, baik di arah sinode, klasis, bahkan di jemaat. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan pengertian kuat dan sehat, agar kami semua ada dalam kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bapa di sorga, bagi jemaat yang ada dalam kesakitan yang kami tidak tahu, biarlah Tuhan Engkau menolong dan mengangkat mereka, memberikan mereka kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami tak mampu membalas semua yang Engkau berikan bagi kami. Hanya ucapan syukur dan doa kami kepadamu, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kita siapkan bersama-sama nyanyian rohani nomor 80, ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada ayat yang pertama kita menyanyi sambil duduk, dan pada ayat yang kedua kita menyanyi. Jemaat dipersilakan berdiri. Yesus pimpinlah ke negeri baka. Yesus pimpinlah ke negeri baka, dan berjalanlah di muka. Kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri berilah kami pun tahan bertekun. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susah yang
jadi jalan terang. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah firman Tuhan bahwa selalu berdoa, selalu mengucap syukur, dan ada komitmen untuk melakukan itu dalam setiap aktivitas kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah beribadah padamu Tuhan. Jadikan kami setiap keluarga yang terus hidup membangun mesbah doa dan syukur kami sebagai bukti komitmen kami atas kasih dan kehendak-Mu, agar kami dapat menikmati berkat serta bahagia yang daripadamu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai dan memberkati kami sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di rumah. Biarlah kasih Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita.